الصلاة على النبي من أسرع شيء لنيل رضا رب الخبير العليم، وله الحمد والشكر على هذه النعم والفضل العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد حبيبك المحبوب ومحبه، كما يرضيك ويرضيه، وحببنا إليه وزدنا محبة فيه. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله شهادة نفوز بها من سخطه ونحصل بها على منزلته في جنته. أما بعد. Yang sama-sama kita hormati pimpinan Ma'had Dayah Darul Muta'allimin Al-Aziziyah Sayyidul Walid Al-Habib Salim Bahusin, dan juga rasa ta'zim al-fakir kepada tamu kita, tamu yang mulia Al-Habib Muhsin. Alhamdulillah, datangnya tamu-tamu istimewa ke tempat kita ini tidak lain dan tidak bukan, itu semuanya karena keikhlasannya kita punya guru. Datangnya tamu yang sangat istimewa ke ma'had ini, ke pondok ini, ke dayah ini bukan lain melainkan karena keikhlasan. Allahumma salli ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya tidak membedakan keikhlasannya sampai malu, maka sungguh langit dan bumi yang menjadi saksi. Maka karena demikian, Walid ini yang ada di hadapan kita, ini adalah kandungnya saya, ayah kandungnya saya, dan sekaligus beliau merupakan guru terbesarnya saya. Beliau merupakan seseorang yang sangat adil. Tabikum, maka lisan, lidahku saya puji sekarang kepada beliau. Ini landasannya karena saya merupakan muridnya, bukan karena anaknya. Pujian yang al-fakir sekarang kepada saya punya walid. Antum sekalian yang anggap bukan walid tapi itu sebagai murid walid. Menyesal kita ceritakan kebanggaan aliman walid sangat luar biasa. Yang paling diakui, yang sangat luar biasa diakui kealiman walid di ilmu nahwu dan ilmu sharaf. Menyesal dia tidak kerja keseluruhan walaupun kita terjawab bakalan dalam orang alim nahwu dan ilmu sharaf mereka walid. Mereka tidak ada tapi hanya seorang ulama yang nahwu, alim ilmu nahwu, pintar dalam ilmu nahwu, pintar dalam ilmu sharaf, mereka punya walid. Telitinya beliau dalam mengajar, maka pujian dan saatnya kepada walid anggap bukan sebagai walid, tapi dia merupakan kan sebagai anak kandung daripada walid, tapi sebagai murid daripada walid. Maka anggap dan saatnya sebagai anak murid daripada walid, kan anak kandung daripada walid. Maka datangnya tamu yang mulia sangat dikenalkan. Banyaknya tamu sekarang yang datang ke pondok ini karena saya punya kesabaran, punya abang yang punya kesabaran sangat luar biasa. Saya punya walid yang punya kesabaran yang sangat luar biasa, yaitu Al-Habib Salim Bahsin. Maka alhamdulillah, perkumpulan kita saat ini yang tujuannya untuk merayakan kelahirannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan semua ini ada landasannya. Dan ternyata setelah kita teliti di dalam kitab akidah, di dalam kitab keyakinan yang membahas masalah keyakinan, mengapa Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan kepada kita, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk sering melakukan kebaikan dan sering berkumpul di tempat yang baik, yang tujuannya untuk ibadah. Karena kenapa? Karena semua itu landasannya firman Allah Subhanahu wa taala,
Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada malaikat, "Inni ja'ilun fil ardi khalifah." Allah Subhanahu wa taala bakalan menetapkan di dunia ini yaitu yang namanya khalifah. Apa maksud daripada khalifah? Sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Sa'id Ramadan Al-Buti dalam kitab beliau Hukum Yakiniyah, dan juga pernah disampaikan oleh Syekh Sa'id Huda di dalam kitab beliau yaitu Falsafatul Mu'asirah. Beliau mengatakan maksud daripada khalifah, manusia ini menjadi khalifah di permukaan bumi ini, menjadi sebagai pemimpin di permukaan bumi ini. Maksud daripada ayat tersebut yang bakalan mengatur semua dunia ini, yang menjadi sebagai pemimpin bukan hayawan, bukan jin, dan bukan malaikat. Yang memimpin semua yang ada di permukaan bumi ini, semua kejadian yang ada di permukaan bumi ini itu terjadinya di bawah kepemimpinannya manusia. Maka manusia di sini semuanya kita merupakan sebagai pemimpin. Paling kurang kita merupakan pemimpin terhadap keluarga kita. Maka yang namanya pemimpin, karena manusia ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena manusia ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang tujuannya sebagai khalifah, sebagai pemimpin, maka yang namanya pemimpin, di setiap pemimpin itu pasti ada yang namanya kekuasaan, punya kemampuan, punya ilmu, dan punya rencana. Maka dikatakan oleh para ulama, di setiap manusia ini mereka punya keinginan masing-masing, dan punya kekuasaan masing-masing, dan punya ilmu masing-masing. Maka kalau seandainya setiap manusia mempunyai hal yang demikian, kekuasaan masing-masing, keilmuan masing-masing, dan rencana masing-masing, kalau seandainya tidak diarahkan kepada arah yang benar, maka sungguh bakalan terjadi permusuhan di antara satu dengan yang lain. Karena kenapa? Karena setiap kita ini mempunyai kemampuan masing-masing. Kalau seandainya kemampuan ini bukan karena ilmu, kita alihkan yang namanya kemampuan yang ada pada diri kita bukan berdasarkan yang namanya keilmuan, tapi kemampuan yang ada pada diri kita arahkan sesuai dengan keinginan masing-masing, tidak sesuai dengan agama, maka sungguh bakalan terjadi perpecahan di bumi ini. Maka karena demikian, kemampuan yang tadi, sifat kekuasaan yang tadi mengarahkan kepada jalan yang baik itu siapa? Itu mengakui Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan. Ketika semua orang mempunyai keyakinan yang seperti demikian, kita meyakini semua di antara kita ini merupakan hamba-Nya Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak lebih. Maka sungguh ketika kita mengakui kita sebagai hamba-Nya Allah Subhanahu wa taala, beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang kita tanam di hati kita hanya sebatas hamba, maka sungguh sifat kuasa tadi, sifat mampu tadi, sifat kudrat yang ada pada diri kita tidak bakalan kita alihkan kepada hal yang semena-mena, karena kita mengakui kudrat yang ada pada diri saya, tapi di atasnya saya ada ketuhanan dan ibadahnya. Dan di antara kita semua kita beribadah, kita menganggap kita sebagai hamba yang Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan. Maka itulah tujuan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan yang namanya ibadah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan ibadah bukan karena Allah memerlukan kepada ibadah, bukan Allah Subhanahu wa taala membutuhkan kepada ibadah kita, tidak. Tapi tujuan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hambanya untuk ibadah karena maslahat duniawiyah, karena kebaikan yang bakalan terjadi di belakang ibadah tersebut. Karena ketika kita mengerjakan ibadah, maka kita sudah menghambakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka sifat perkasanya kita, sifat semena-menanya kita sudah dibatasi dengan adanya rasa di dalam hati kita. Kita hanyalah seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala yang berhak untuk ditakuti, yang berhak untuk disembah oleh Allah Subhanahu wa taala karena rasa hambanya kita. Rasa kita ini sebagai hambanya Allah Subhanahu wa taala, maka rasa inilah yang bisa menjadikan kekuasaan yang ada pada setiap hamba, yang ada di setiap manusia itu menurun, sehingga tidak berani untuk semena-mena kepada yang lain,
Karena kenapa? Karena ibadah yang tadi. Maka karena demikian perkumpulan ini merupakan ibadah yang tujuannya adalah menghambakan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Tujuan daripada ibadah bukan karena Allah Taala membutuhkan kepada ibadahnya kita, tapi tujuan kita ibadah karena kita pengen menghambakan diri supaya di dunia ini penuh dengan keamanan, tidak ada kekerasan. Karena sifat kekerasan tersebut ketika kita ada sifat kesombongan, tapi ketika kita mempunyai sifat hamba, sifat merendah diri di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, maka sifat kekerasan tadi hilang karena kita mengakui diri kita sendiri itu sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu tujuan daripada ibadah, bukan karena Allah Taala membutuhkan kepada ibadahnya kita, tapi adanya ibadah di permukaan bumi ini karena ada maslahah dunia, karena ada kebaikan di balik daripada ibadah tersebut, yaitu ketenteraman yang ada di permukaan bumi. Hal demikian yang disampaikan oleh Syekh Said Ramadan Al-Muti dalam kitab beliau Kubra Yaqiniyat, dan juga disampaikan oleh Syekh Said Muda dalam kitab beliau Falsafatul Mu'asirah. Dan alhamdulillah pada malam ini kita kedatangan oleh Habib Muhsin. Kita mengambil barokah daripada beliau, kita mendengar nasihat daripada beliau. Mudah-mudahan dengan kedatangan beliau menjadikan tempat kita barokah dan menjadikan tempat kita ini tempat yang bermanfaat untuk umat Islam. Dan Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan kepada kita rahmat di dunia, rahmat di akhirat. Dan kepada Al Habib Muhsin kami persilahkan dengan segala hormat. أحييكم بتحية الإسلام تحية أهل الجنان فتحيتهم فيها سلام قولا من رب رحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin miftah bab rahmatillah adana ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Nawaina kama asrarus salihin, nawaina kama nawajimi'il masyayikhana wa mu'allimina. Allahumma adkhil niyatana fi niyatihim wa aslih niyatana fi niyatihim. Allahumma ij'al nafsana mutma'innatan tu'minu bi liqa'ika wa taqna'u bi atharika wa tarda bi qada'ika ya rabbal alamin. Alhamdulillah, ma'asyiral habaib, wabil khusus Habib Salim wa Husain, jami' abna'u wa kadhalika jami'il asatidzah, dan juga semua para ustaz, para tengku. Mudah-mudahan semuanya akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita doakan Walid Habib Salim diberikan oleh Allah kesehatan, panjang umur, mudah-mudahan selalu membimbing kita semua dan selalu insya Allah mengarahkan kita semua. Dan insya Allah beliau akan diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala selalu kesehatan lahir dan batin, dan disembuhkan dari segala penyakitnya, dan insya Allah akan selalu membuat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bangga dengan beliau insya Allah. Dan semua santri daya insya Allah akan selalu semangat untuk menuntut ilmu, untuk belajar. Dan mana insya Allah Allah akan berikan kepada semua para santri ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah.
sampai jam 8. Jam berapa Ustaz? Jam 8. Jam. Alhamdulillah, tidak ada jam di sini. Kalau ada jam ini banyak yang lihat jam. Alhamdulillah. Pada malam hari ini alhamdulillah Lailatul Itsnain. Kita bersyukur karena Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita nikmat. Alhamdulillah bisa ingat akan Rasulullah. Senang dia mengingat Rasulullah. Mana senangnya? Mengingat hari kelahiran kita atau hari kelahiran Rasulullah? Betul? Jujur dari hati. Betul? Mana yang duit kita habiskan lebih banyak? Mengingat hari kelahiran anak kita atau kelahiran Rasulullah? Kalau untuk kelahiran Rasulullah yang paling banyak kita habiskan yang warna abu-abu. Kalau untuk anak kita yang warna merah. Kalau untuk hari kelahiran anak kita, wah Masya Allah, warna merah banyak dikeluarkan. Beli kue, beli ini, warna merah sama warna biru. Tapi kalau untuk kelahiran Rasulullah paling maksimal coklat. Taruh berapa warna coklat? 5.000. Abu-abu warna berapa? Warna 2.000. Yang paling laris kalau di pasar warna, minimarket laris warna apa? Merah. Warna biru. Kalian di masjid paling laris warna apa? Kalau di masjid yang paling laris warna abu-abu sama coklat. Paling maksimal hijau. 20.000. Itu pun salah masuk. Itu pun salah. Tidak enak sudah terkeluar mau dimasuk lagi dilihat orang. Apa lagi yang mau kita buktikan untuk kelahiran Rasulullah? Sanggup melakukan sunnah-sunnah yang diperintahkan Rasulullah? Sanggup? Ada siwak di kantor kita? Cuma siwak. Ada siwak di kantor kita? Ada. Berapa orang ini ada? Siwak. Hal yang kecil. Sunnah Muhammad sallallahu alaihi wasallam rakaatain min siwak khairu min sab'ina rakaat bi ghairi siwak. 2 rakaat dengan siwak lebih afdal daripada 70 rakaat tanpa laula nasyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli shalah wa fi riwayah inda kulli wudu. Kalau aku mau memberatkan umatku akan aku wajibkan umatku untuk memakai siwak setiap kali dia hendak salat, wa fi riwayah setiap kali dia hendak wudu. Mana siwak? Beli sama emosi. Nah minimal kita pakai sunnah, sholat sunnah duha. Adakah kita kerjakan duha? Jawab bisa dihitung. Sholat sunnah witir, adakah kita sholat sunnah witir? Ada Rasulullah sudah bilang, laisa minna man lam yutir. Man lam yutir laisa minna. Orang yang tidak sholat witir bukan golongan kami. Orang yang tidak sholat witir bukan golongan siapa? Kalau bukan golongan umat Rasulullah jadi umat siapa? Sallallahu alaihi makanya minimal kalau kita sunnah ibadah makhluk tidak bisa kita lakukan, seperti sholat, seperti siwak, seperti yang lain, ya minimal lah.
yang biru, yang merah untuk Nabi Muhammad, abu-abu. Jangan contoh. Itu untuk umat Nabi Muhammad, untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita perlu untuk adanya pengorbanan. Kita perlu adanya pengorbanan. Sudah cukup kata para ulama, cukup riwayat yang mengatakan Abu Lahab selamat, Abu Lahab diringankan adab, Abu Lahab diringankan adab gara-gara memerdekakan Suwaibah. Cukup itu saja. Abu Lahab itu mendapatkan keringanan adab gara-gara memerdekakan Suwaibah ketika Suwaibah membawa kabar gembira tentang kelahiran Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Ada ibu-ibu, ada bu, merah biru apa bu? Cukup Abu Lahab mendapatkan keringanan adab setiap hari Senin gara-gara dia senang dengan hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Itu Abu Lahab kafir, mata kafir, orang yang hidupnya kafir. Masa Nabi diangkat jadi Rasul yang orang yang paling benci, dan lalu meninggal dalam keadaan kafir dan meninggal dalam keadaan hina dengan penyakit yang tidak ada satu pun yang mau orang menyentuhnya. Bahkan masuk ke dalam kubur tidak ada orang yang mau memasukkan ke dalam kuburnya. Bahkan untuk menutup kuburnya pun tidak ada yang mau untuk menutup kuburnya. Dilempar batu, saking tidak mau dekat dengan jenazah Abu Lahab. Tapi riwayat Abbas, saudara beliau, mimpi melihat Abu Lahab setiap hari Senin mendapatkan keringanan Sallallahu alaihi Muhammad. Gara-gara dia senang dengan hari lahirnya Nabi Muhammad. Tapi luar biasa kalau di Aceh ini peringatannya sampai 4 bulan dulu. 4 bulan, Masya Allah. 4 bulan cuma ada sekali. Salah benar memang. Ya Pak, 4 bulan cuma hadir. Betul. Insya Allah tidak sedikit. Peringatan Maulid setiap malam diadakan di mana-mana. Di mana-mana diadakan Maulid. Maka beruntung kita menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Ada yang menjadi kan kita untuk selamat kelak di akhirat. Sekolahlah kalian sampai S1, S2, S3. Mau masuk kerja manapun pasti butuh orang dalam. Betul tidak? Sudah S3, bahkan S2. Mau masuk pegawai butuh orang dalam. Padahal sekolah sudah tinggi, tetap butuh orang datang. Apalagi taman SMA. Yang sudah S1, S2, S3 mau masuk PNS butuh fulus. Bil fulus semua fulus. Bila fulus mampus. Makanya dengan dunia ini yang hina ini, untuk mendapatkannya saja itu membutuhkan orang dalam, membutuhkan orang yang dekat, orang yang sudah ada di dalam itu biar kita bisa masuk untuk mendapatkan dunia yang tidak pernah dipandang oleh Allah.
Sejak diciptakan Allah tidak pernah memandang dunia ini. Sallallahu alaihi Muhammad. Bahkan di mata Allah sayap nyamuk lebih mulia daripada dunia serta isinya. Sayap nyamuk kalau satu truk siapa yang mau beli? Satu truk, satu kontainer ada yang mau beli? Hah? Ini satu kontainer, apalagi yang dibandingkan oleh Allah cuma satu sayap. Satu sayap nyamuk di sisi Allah lebih mulia dibandingkan dunia dan segala isinya. Untuk mendapatkannya harus dengan usaha dari pagi sampai sore. Pedagang tidak pulang ke rumah. Betul. Pegawai dari pagi sampai sore tidak pulang ke rumah. Dulu di meja, tidur, ketik sedikit, pagi-pagi absen, habis absen keluar, sarapan, datang jam 11, duduk sebentar, jam 12 keluar, datang jam 1, duduk sebentar, jam 2 keluar, jam 3 datang lagi, absen lagi, pulang. Untuk mendapatkan rupiah yang bisa bertahan hanya berapa hari, sanggup berjam-jam kita tidak ada di rumah untuk mendapatkan rupiah tersebut. Nah ini al-akhiratu khairun minal ula. Akhirat lebih afdal, lebih utama daripada dunia. Akhirat lebih utama daripada dunia. Allah cuma minta yang wajib itu hanya 5 kali. Yang wajib Allah cuma minta 5 kali. Yang 5 kali saja kalau di Aceh ini insya Allah tidak ada yang meninggalkan. Betul? Insya Allah tidak ada sedikit. Setiap wilayah itu kan pasti ada yang baik, pasti ada yang buruk. Sanggup dia meninggalkan. Padahal 5 waktu itu hanya membutuhkan paling kencang, paling lama itu 1 jam untuk 5 waktu tadi dibagi saja. Tapi biasanya masya Allah subuh satu menit harus sendiri. Habis salam dulu, assalamualaikum langsung berdiri. Allah mentas salam lantas. Jangan. Yang ibu-ibu assalamualaikum langsung panas. Langsung buka karena panas. Tidak lagi zikir, tidak lagi wirid. Allah cuma minta seperti itu sedikit saja. Ambil 23 jam untuk dunia. 1 jam untuk Allah. Tapi masih apa? Masih banyak orang yang meninggalkannya. Ini kira-kira patut tidak orang seperti ini dikatakan orang yang bersyukur? Patut tidak? Masuk golongan orang yang mana? Kalau la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum. Masuk ke dalam orang-orang yang kufur nikmat. Siap yang kufur nikmat akan mendapatkan azab yang pedih dari Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu alaihi Muhammad. Harus tampakkan rasa senang dengan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau di Palembang
itu 60 malam. Setiap pindah-pindah. Yang hadir itu setiap malam itu paling sedikit 3.000 sampai 3.500 orang. Tiap malam pindah-pindah. Dari majelis, masjid, rumah, pokoknya pindah-pindah. Malam ini malam ke-10. Di salah satu rumah Aulia, rumah Sholihin di Kota Palembang. Terus keliling selama 60 malam. Itu untuk laki-laki. Untuk laki-laki. Kalau untuk perempuan itu selama 40 hari. Tapi sehari 2 kali. Sehari 2 kali. 2 kali, pagi sekali sampai jam 12, siang sekali dari jam 2 sampai asar. Jadi kalau di rumah itu selama bulan Rabiul Awal sama Rabiul Tsani itu kompor gas mati. Kompor gas mati. Kuali digantungkan, gorengan digantungkan. Istri tidak ada yang masak. Istri tidak masak. Kenapa? Semuanya pergi maulid. Jam 8 pagi maulid. Jam 11, jam 10 sampai jam 12 maulid. Lepas asar sampai jam 5, setengah 6 maulid. Lepas maghrib sampai isya maulid. Lepas isya sampai jam 11 malam maulid. 5 kali sehari. Tiap 5 ini tsunami semua. Tsunami. Subuhan nasi minyak. Kalau dia verbal tsunami, subuhan nasi minyak. Ada tsunami, subuhan nasi bulu. Tiap hari itu rasa gembira mereka. Dan begitu juga diajar, bukan lagi 60 hari, tapi 4 bulan. Ada fase pertama, fase kedua, fase ketiga, fase keempat. Inilah umat Nabi Muhammad. Makanya orang yang seperti kita inilah yang dirindukan oleh Nabi Muhammad. Orang seperti antum inilah, orang yang seperti ibu-ibu inilah yang tidak pernah melihat Nabi Muhammad tapi beriman kepada Nabi Muhammad. Setiap bulan Rabiul Awal memperingati hari lahirnya Nabi Muhammad. Setiap bulan Rajab memperingati keberangkatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad. Setiap bulan Muharram memperingati hijrahnya Nabi Muhammad. Padahal belum pernah melihat Nabi Muhammad. Selalu merindukan Nabi Muhammad. Maka orang-orang seperti kita inilah yang selalu dirindukan oleh Nabi Muhammad. Ikhwani, kata Nabi Muhammad. Ikhwani, saudaraku, orang-orang yang beriman kepadaku dan mereka tidak melihatku, mereka lah ikhwani, aku rindu kepada mereka. Mudah-mudahan kita termasuk amin. 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 Mudah-mudahan kita termasuk amin. 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 Ya Rabbal alamin. Ini kalau sudah aminnya semangat, berarti sudah. Terus. Kalau jam berapa? Jam 9. Oh, jam 9. Ini 4 yang disebutkan. Harus kita gembira. Tapi ingat, kegembiraan kita ini tidak cukup hanya di peringatan Maulid. Kegembiraan kita ini karena rindu dengan Nabi Muhammad. Rindunya ini harus dibuktikan dengan ittiba, dengan mengikuti Nabi Muhammad. In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kalau kalian memang benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah Nabi Muhammad. Ikutilah Nabi Muhammad. Ikuti Nabi Muhammad dalam segala hal, perbuatannya, perkataannya, sifatnya, apapun yang disunnahkan oleh Nabi Muhammad ikuti.
mana yang kita mampu. Mampu puasa Senin Kamis? Insya Allah juga 3 orang. Berarti banyak yang belum mampu. Mampu witir 11 rakaat. Yang jawab 5 orang. Syekh Abi Bakar bin Salim, Syekh Abi Bakar bin Salim, Fakhrul Wujud, Syekh Abi Bakar bin Salim, jaduna Syekh Abi Bakar bin Salim sampai umur tuanya tidak pernah sholat witir yang kurang dari 11 rakaat. Tapi umur tuanya Syekh Abi Bakar bin Salim, sampai umur tuanya Syekh Abi Bakar bin Salim tidak pernah duha kurang dari 8 rakaat. 15 tahun Syekh Abi Bakar bin Salim duduk dalam keadaan tasyahud akhir. Duduk tasyahud akhir, duduk tawarruk 15 tahun, tidak pernah bersender, tidak pernah tidak pernah bersender. 15 tahun duduk tawarruk dan tidak pernah bersender. Kita kalau di majelis-majelis di masjid-masjid yang paling ramai di dinding, mengelilingi masjid semua duduk di dinding sama di tiang-tiang. Betul? Jujur. Muhammad 40 tahun sholat subuh dengan wudu isya. 40 tahun sholat subuh dengan wudu isya. Sholat subuh dengan wudu isya. Kita sholat isya dengan wudu. Sholat isya dengan wudu subuh. 40 tahun sholat subuh dengan wudu isya. Ada yang mulai bilang sama saya juga sudah 5 tahun sholat subuh, sholat isya dengan wudu subuh. Ada lagi yang bilang saya juga sholat subuh dengan wudu isya, tapi saya sholat isya jam 4. Muhammad. Ini perjuangan bukan hanya perkataan, pengorbanan bukan hanya perkataan. Memang benar-benar berusaha, bersungguh-sungguh, bukan hanya ngomong. Bukan hanya ngomong, pintar ngomong. Ikuti Nabi Muhammad. Laqad kana lakum bi Rasulillahi uswatun hasanah. Nabi Muhammad sebagai uswah kita. Tapi mana hasil dari pengetahuan kita tadi? Mana ilmu yang sudah kita ketahui? Kalau ilmu tanpa amal itu seperti pohon tanpa buah. Cuma tahu saja. Hadir pengajian guru ini, pengajian tuan guru ini, pengajian wali, pengajian abu, pengajian ini, tapi pulang ke rumah tidak ada satu pun perubahan. Hanya 5 waktu saja yang kita lakukan. Hal-hal yang di situ sunnah Nabi Muhammad masih belum kita lakukan. Sallallahu alaihi Muhammad. Mana ittiba', mana mengikutinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ma'alam itu tiap hari bukan sedikit beliau bersedekah. Ratusan liter kurma beliau keluarkan sedekah. Ini sedekah, ini kan menirukan Muhammad. Syekh Abi Bakar bin Salim tidak kurang setiap hari 1000 roti. 1000 roti. Imam Abu Bakar Adil bin Abdullah bin Abu Bakar Sakran Al-Idrus Sultan Malak ini tiap hari untuk menjamu tamu dan untuk bersedekah tiap hari minimal 40 ekor kambing disembelih. Setiap hari 40 ekor kambing disembelih.
untuk bersedekah dan menjamu tamu. Sampai-sampai beliau untuk menjamu tamu, sampai-sampai beliau berhutang. Sampai-sampai hutang beliau banyak, lalu ada orang bilang, Habib hutang banyak ini. Tenang, nanti setelah aku meninggal, ada orang yang akan menjamin semua hutang aku lunas. Subhanallah, ketika beliau meninggal, Sultan pada saat itu datang ikut takziah. Lalu beliau mendengar ada hutang, beliau adri yang belum lunas, maka beliau bilang semua hutangnya aku yang menanggung. Subhanallah, beliau tahu Imam Abu Bakar demi untuk menghidupkan apa yang diperintahkan oleh baginda man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Barang siapa yang beriman kepada Allah, beriman pada hari akhir, maka muliakanlah tamunya. Apalagi kalau tamunya datang dari Palembang. Subhanallah. Muhammad. Anak dari 27 kelas ke sini. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 7 tahun. 7 tahun. Sampai berapa tahun? Muhammad. Harus kita mengikuti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai bukti tanda cinta kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Peringatan Maulid dari tempat ke tempat, dari masjid ke masjid, dari masjid ke masjid, dari dayak ke dayak, dari dayak ke dayak, dari dayak ke dayak, dari rumah ke rumah, dari rumah ke rumah. Kita mendengar Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai tanda cinta dan tanda rindu kita kepada Nabi Muhammad. Tapi berapa banyak orang rindunya itu hanya sekedar di mulut, tidak ada di hati. Hanya zahir, tidak ada di batin. Hanya sebatas ingin hadir di acara maulid tersebut tanpa ada keinginan untuk meniru Nabi Muhammad SAW. Hal yang ringan, hal yang seringan dari sunnah Nabi Muhammad SAW, tidak ada satupun yang memasang niat untuk melakukannya. Kadang-kadang boro-boro di jalan untuk mengucapkan salam sama Imam. Assalamualaikum. Boro-boro di jalan, masuk rumah saja tanpa salam. Masuk rumah sendiri, masuk rumah sendiri tanpa salam. Betul. Ibu-ibu masuk rumah sendiri. Kalau kata orang ini selonong boy. Tahu selonong boy? Masuk saja tanpa salam, tanpa kalau. Sudah masuk kaki kiri belum? Sudah kaki kiri sendal. Itu biasanya anak-anak. Kalau orang tua tidak mungkin. Kalau orang tua begini, berarti kalau orang Imam bilang gila kok. Kalau di sini apa nih? Hah? Oh. Pungo. Bukan bangai, bukan. Kalau anak-anak wajar begitu, tapi kalau orang tua yang seperti itu, perusahaan yang melatih, ya kami
Makanya sunnah Nabi Muhammad, berapa banyak orang yang masuk rumah boro-boro untuk kaki kanan, boro-boro untuk mengucapkan salam, boro-boro untuk mengucapkan salam. Bismillah saja dia di. Padahal sunnah Nabi Muhammad masuk rumah mengucapkan salam, lalu kaki kanan, lalu membaca ayat kursi, lalu membaca Al-Ikhlas 3 kali. Maka orang yang membaca ayat kursi dan membaca Al-Ikhlas 3 kali masuk ke dalam rumahnya dengan bacaan ini, maka Allah akan berikan dia rezeki yang banyak min haitsu la yahtasib, dan Allah akan jadikan keluarganya sakinah, mawaddah, warahmah. Amin. Yang tadi belum nikah. Jomblo. Yang sudah nikah masih yang suami sabar kayak Ayu, yang istri sabar kayak Asia. Masuk kaki kanan, mengucapkan salam, baca ayat kursi, baca Al-Ikhlas 3 kali. Maka kata baginda Rasulullah SAW yang mengamalkan ini, rumahnya akan Allah berikan rezeki yang banyak min haitsu la yahtasib, dan Allah akan berikan rumahnya adem, ayem, sakinah, mawaddah, warahmah, dengan mengamalkan ini setiap kali masuk rumah. Ini ada dalam kitab Anwar Qudusiyah karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya masalah hadirin ittiba bin Nabi. Kalau ingin senang hidup di dunia ini tidak ada jalan kecuali ngikuti Nabi. Ngikuti Jokowi tidak bakal senang. Ngikuti Prabowo tidak bakal senang. Apalagi ngikuti Ganjar tidak bakal senang. Nanti suka porno kalian. Tidak bakal senang, sudahlah. Makanya yang diikuti itu Nabi Muhammad. Yang diikuti Nabi Muhammad, yang diikuti adalah sahabat Nabi Muhammad. Ibu-ibu yang diikuti adalah istri-istri Nabi Muhammad. Istri Nabi Muhammad yang diikuti oleh adalah Sayyidah Fatimah, Khadijatul Kubra, Aisyatul Ridha. Yang diikuti adalah istri Nabi Muhammad, anak Nabi Muhammad. Jangan yang diikuti Krisdayanti. Tapi kalau di Aceh tidak ada yang diikuti Krisdayanti. Masya Allah semua. Kecuali pejabatnya. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak perlu mengikuti Nabi Muhammad itu tidak bisa dengan ditunda-tunda, tapi dilakukan, dipaksa terus untuk ittiba bin Nabi, mulai dari sedikit, mulai dari yang kecil, terus diawali terus. Anak punya kakek Abu Bakar bin Ahmad bin Abu Bakar bin Syihab, itu beliau sedekah ini, beliau mungkin menurut anak mengamalkan irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Mengamalkan hadis ini, sayangilah makhluk Allah yang ada di bumi, maka makhluk Allah yang di langit akan menyayangi kalian. Apa itu? Kalau lihat semut di rumah, ada jalan semut kan suka jalan bareng. Kalau mau belajar kompak itu belajarlah sama semut. Kompak. Lihat semut langsung ambil pulang. Tekan. Jadi semut tadi tidak jadi naik ke atas lemari, di bawah semua itu. Subhanallah. Tiap hari menghabiskan 1 kilo beras untuk memberikan
makan burung gereja. Burung gereja. Tahu di sini burung apa? Hah? Burung ini, burung daya. Burung macin. Burung yang coklat-coklat yang suka terbang-terbang nih kan? Burung batu. Kalau di Palembang burung gereja. Walaupun di masjid tetap namanya burung. Walaupun di rumah tetap burung. Walaupun hingga di kita tetap burung. Satu kilo beras di rumah kita tuh, jadi rumah Habaib itu rata-rata di rumah Habaib rata-rata tuh, itu di belakangnya itu ada tempat terbuka, langsung terbuka dengan itu tempat perempuan untuk jemur baju. Jadi kalau jemur baju di belakang rumah, jadi perempuan tuh tidak keluar untuk jemur baju di dalam rumah. Jadi di situ beliau mulai pakai pagi untuk burung-burung yang ada di sekitar. Tiap pagi sampai ketika beliau balik dari rumah sakit, meninggal di rumah sakit, lalu dibawa ke rumah, disambut dengan burung semua di atas rumah. Burung semua di atas rumah menyambut beliau. Sampai setelah beliau dibawa ke liang kubur, itu sampai detik ini, sejak saat itu sampai detik ini tidak ada lagi burung yang sama seperti itu. Paling ya tinggal berapa ekor, ini biasa-biasa burung ini. Mungkin tahu mereka tuannya sudah tidak ada lagi. Rumah itu sudah habis bagi waris. Tiap hari dulu balik ada dunia dalam berita. Jam 9 malam. Irak perang, Irak membuat perang, Amerika ikut campur. Perdamaian. Kita namanya kakek itu, beliau ini kan ahli dalam falak, ahli dalam wafat, ahli dalam tidur nabawi. Jadi kalau ada Irak sama Kuwait perang, ada Amerika, itu boleh duduk di depan TV dirajah. TV dirajah, pakai jari dan dirajah. Merajah apa untuk orang-orang kafir yang memusuhi Irak. TV ditulis pakai jari. Kalau duduk depan TV pakai tangan, baju putih tangan pendek, apa di sini? Kaos oblong. Oh, duduk sini. Dengan tangan begini, anak punya jidah, Aminah binti Muhammad Asgar. Itu dia ambil tangan tuh, nyamuk semua tangan. Kata Ustaz Bakar, sudah nyamuk pun mau makan. Nyamuk pun mau makan. Nah, kasih nyamuk makan. Ada yang sakit. Baru ngamuk. Ada yang mukulin sendiri. Ini semua. Tiap malam pergi ke dapur. Ini tidak ada cerita. Tiap malam pergi ke dapur. Semua makanan yang sisa-sisa yang dari sampah yang beliau diwadakan ke piring, lalu beliau keluar ke depan pagar, letakkan sisa makanan dari tuang ke sini. Untuk siapa? Anjing. Untuk anjing. Jadi kalau ada anjing yang lewat rumah, dimakannya di depan pagar. Jadi anjing tidak ada lagi pernah masuk ke dalam wilayah dalam pagar. Biar makanannya sudah siap ada di depan pagar. Tiap malam. Ini mengikuti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya mulailah dari hal yang kecil. Jangan nanti kalau sudah kaya aku akan bantu. Kayaknya miskin aja begini. Miskin aja. Miskin aja. Keringat.
Apalagi kaya. Nyumbang abu-abu saja keren. Apalagi mau nyumbang merah biru kan. Jangan-jangan nanti bayar zakat tidak mau. Makanya mulai dari kecil. Apa yang kecil? Yang kecil, bukan yang sepele. Tidak ada sunnah Nabi yang sepele. Tidak ada sunnah Nabi yang remeh. Sunnah Nabi semuanya besar. Yang kecil, yang soyoknya kita mampu, semua orang mampu, kecil besar mampu, kaya miskin mampu. Nah, lakukan ini. Lakukan itu dulu yang kita mulai. Untuk membuktikan kalau kita cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau membuktikan kalau kita ini ittiba. Memang Nabi Muhammad itu uswah kita. Memang Nabi Muhammad itu adalah suri tauladan kita. Bukan hanya sekedar di mulut, di bibir, hanya mengaku-ngaku cinta mengikuti Nabi Muhammad. Tapi di tingkah laku, di perbuatan yang kecil saja, yang mampu untuk semua orang tidak dia lakukan. Sallallahu alaihi Muhammad. Terus. Nah, biasanya kalau di daerah Riau kan sebulan sekali Riau, sebulan sekali Jambi. Itu kalau daerah sana, alhamdulillah buka cabang pesantren di sana. Itu alhamdulillah kalau ceramah di sana minimal 3 jam. 3 jam. Jadi sekarang jam 8. Siap sampai jam 12? Ya. Siap sampai jam 12? Ya. Terus? Kalau di sana itu sampai 2 jam, 3 jam itu ada kursi. Karena tidak ada kursi, jadi jangan lama-lama. Ini kaki sudah keringat. Tidak usah pakai kursi, tidak usah. Kasih dulu aja. Makanya kita berusaha. Mana yang kita mampu, ikuti Nabi Muhammad SAW. Yang seyogyanya kita melakukannya itu bisa istiqomah. Karena Nabi Muhammad bilang, ahabbul a'malillah adwamuha wa in qalla. Kata Nabi Muhammad, amal yang paling dicintai oleh Allah adalah amal yang rutin, walaupun sedikit. Mana yang bisa kita rutinkan? Pedagang bisa tidak mengikuti Abi Hasan Syadzili dalam tokonya? Sebelum dia buka toko, dia sholat sunnah 200 rakaat. Bisa tidak pedagang meniru? Tidak bisa kan? 180? Tidak bisa juga kan? Nah, sudah 100 saja. Tidak bisa, dan sudah minimal 2 rakaat. Minimal 2 rakaat. 2 rakaat sholat duha dalam tokonya. Seperti Abi Hasan Syadzili 200 rakaat, kita 2 rakaat. Lumayan, bagi kita sudah banyak. Kenapa? Kalau kelamaan pelanggan lagi semua. Itu hitungan kita orang awam, tapi hitungan Abi Hasan Syadzili pelanggan tidak bakal lari. Kenapa? Karena rezeki tidak mungkin salah alamat. Rezeki tidak mungkin salah alamat. Cuma Ayu Ting Ting yang mencari alamat. Sampai sekarang nggak ketemu kan? Tetap tulang, tidak laku. Makanya ma'asyarul hadirin, ikuti Nabi Muhammad. Dikit demi sedikit. Tapi istiqomah. Bermulalah kata Habibullah Haddad. Apa? Bermulalah kata Habibullah Haddad dalam kitab Risalatul Mu'awanah. Bermulalah yang muakkad, yang Rasulullah SAW sering melakukannya. Bermula dari situ. Apa bermula? Seperti rawatib. Sholat sunnah rawatib yang Rasulullah tidak pernah meninggalkan, jangan ditinggalkan.
Nanti dulu kita sholat yang banyak, tapi rawatib kita masih tinggal. Ini kata beliau. Nanti dulu kita mau melakukan tadi sholat seperti Abi Hasan Hajili 200 rakaat nanti. Sholat 1000 rakaat seperti Ali Zainal Abidin nanti. Sholat 600 rakaat, 500 rakaat seperti Bagi Mukadam nanti. Apa? Qobliyah bagian. Rakaat dari fajr khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajr lebih afdal daripada dunia dan segala. Lakukan ini. Lakukan 2 rakaat sebelum subuh. Enak. Jangan nanti 2 rakaat subuh di waktu duha. Semalam Habib calon kawan kita gara-gara kita kayak subuh kesiangan, padahal balik dari sini dia sang kopi sang asal duduk di depan tuh pulangnya satu jam 2 minimal mulai dulu dari rawatib sebelum qobliyah, sebelum fardu qobliyah coba dia yang mana dari rawatib muakkad dan ghairu muakkad dari Nabi Muhammad sudah komplit rawatib tambah lagi kata beliau ada witir kalau bisa witir 10, tidak bisa 9, tidak bisa 7, tidak bisa 5, tidak bisa tidak bisa juga malas. Satu itu kalau keseringan malas itu orang. Kalau sesekali tidak apa-apa. Tidak kalau keseringan Pak Adi malas. Apa malas? Iya, anak memang harus dipelajari. Ada kamus kan? Tapi kamu jangan mati kamu hidup. Kalau kamu sudah mati cukup bahasa Arab sama bahasa Inggris saja. Bahasa Arab, bahasa Inggris tidak kamu sudah mati. Tapi kalau bahasa Aceh kamu hidup lagi. Salam Nabi Muhammad. Salam Nabi Muhammad. Jadi makanya ma'asyiral hadirin ikuti. Sudah rawatib witir. Sudah witir mabaina isya'in. Mabaina isya'in. Kata para ulama, kata mereka, kita bisa dengan keteledoran kita dari masa muda dulu 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun sekarang umur kita sudah kayak antum ini kan sudah rata-rata ini kayaknya sudah 40 ke atas semua. Kalau anak masih 25. Banyak kekurangan, banyak ketinggalan, banyak kita tinggalkan. Dulu masa-masa dulu banyak kita tinggalkan. Hanya 5 waktu saja. Jadi kalau mau menyusul orang-orang yang hebat dulu, orang-orang yang sudah beramal bertahun-tahun sebelum kita, gampang. Biar kita bisa menyusul mereka, biar kita bisa derajat kita seperti mereka. Bagaimana? Hidupkan 4 waktu. Hidupkan 4 waktu. Hidupkan 4 waktu ini, kita akan menyusul orang-orang yang telah berjalan sebelum kita, orang-orang yang telah beribadah rajin sebelum kita. Hidupkan 4 waktu ini. Kapan? 1. Sebelum subuh. Walaupun setengah jam sebelum subuh kita sudah menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan ngopi sama rokok. Saya hidup selalu bangun sebelum subuh bangun. Tapi itulah yang pertama kali yang kalau saya bangun itu pertama kali yang pertama kali saya cari mana rokok. Alhamdulillah sekarang saya sudah kurang itu rokok. Bagus. Iya, saya berhenti beli.
Tidak lagi beli rokok, minta sekarang. Kredit. Satu jam, minimal setengah jam sebelum subuh ini hidupkan. Yang kedua, ba'da subuh sampai isya. Ba'da subuh sampai isya. Yang ketiga, qabla maghrib. Walau rubuh sa'ah, walau 4 jam sebelum maghrib. Sudah kita berada di masjid, sudah kita punya air wudhu, sudah kita baca wirdul latif Imam Al-Hajjaj. Dan yang keempat, ma baina isya'i, antara maghrib dan isya. 4 waktu ini qobliyah sebelum subuh walaupun setengah jam, habis subuh sampai isra, sebelum maghrib walaupun 15 menit, habis maghrib sampai azan isya. 4 waktu ini kita hidupkan, 4 waktu ini, maka kita akan menyusul daripada yang ketinggalan dulu yang pernah kita tinggalkan, yang dulu kita tidak lakukan, derajat kita yang turun jauh. Tapi gara-gara 4 waktu ini kita hidupkan, derajat kita diangkat oleh Allah seperti derajat orang-orang yang sudah lebih dulu beramal daripada kita. Sholat isyraq, sholat sunnah isyraq, ada dapat pahala haji wal umrah tamah. Sholat sunnah isyraq dapat pahala haji dan umrah. Ibu-ibu habis sholat subuh misalnya sibuk masak air, sibuk siapin apapun untuk kebutuhan keluarga, habis itu masuk isyraq sholat, dapat pahala haji dan umrah. Antara maghrib dan isya sholat 6 rakaat, kata Nabi Muhammad, 6 rakaat antara maghrib dan isya sholat. Setelah maghrib sholat sunnah 6 rakaat, dapat pahala seperti beribadah 12 tahun. Masya Allah, kalau 1 hari 12 tahun, 30 hari 360 tahun. 1 tahun itu bisa mengejar kita dengan menghidupkan 4 waktu ini dihidupkan untuk apa? Untuk mendapatkan sebagai orang yang meneladani baginda Rasulullah. 4 waktu ini kita hidupkan, sisanya isilah dengan khud nasibak minad dunia. Ambil bagian dunia, mau ambil apa yang mau ambil dari bagian dunia, dagang, kerja, silakan. Apa kebun, buat emping. Abah Lemong senang dengan emping pidi. Masya Allah. Itu tiap maulid emping pidi paling laris. Empingnya jalan laris. Makanya masyarakat hadirin ittiba' Rasul, ngikuti baginda Rasul. Ini maulid, ini malam 10 terus. Jangan pernah kita tidak ada niat untuk untuk mengikuti baginda Rasul. Belum mampu untuk 11 rakaat witir, tapi ya Allah berikanlah aku taufik untuk bisa melakukan witir 11 rakaat. Belum mampu 2 rakaat, ya Allah berikanlah aku kemampuan untuk bisa 2 rakaat. Belum mampu untuk melakukan qobliyah ba'diyah secara sempurna. Qobliyah subuh 2 rakaat, qobliyah zuhur 4 rakaat, ba'diyah zuhur 4 rakaat, qobliyah asar 4 rakaat, terus sampai isya. Belum mampu, pasang niat. Tapi sidqun niat yang benar-benar, bukan hanya di mulut, benar-benar niat itu memang ingin melakukan ketika datang kemampuan, ketika datang kekuatan langsung. Jangan ketika datang kemampuan nantilah. Ini kadang-kadang lebih mengutamakan HP daripada sholat. Jangankan sholat sunnah, kadang-kadang sholat wajib HP di depan kita. Depan kita. Terungkap.
Ada chat pas dilihat chat dan pas dilihat tulisan nama mantan. Mana lah khusyuk, sholat ada HP, ada yang bisa khusyuk? Tidak ada HP lagi, tidak khusyuk apalagi ada HP. Ini kadang-kadang kita nih kan, sholat bawa HP, tidur sama HP, HP ketinggalan di rumah pasti bang. Kenapa? Aku di muka. Semua kalau sudah dengan HP tinggal sudah kesimpulan. Kesimpulan. Kalau HP tinggal, istri tinggal. Mana yang lebih dulu diambil? HP. Tadi masyarakat hadirin, ada khud nasibah oleh dunia, ambil bagian mudah dunia. Tapi lantas jangan jadikan dunia itu adalah cukup fiat, cukup di tanganmu saja. Jangan ada dunia itu di hati. Tapi cukup di tangan. Kapanpun dunia ini mau kita lepaskan, kita lepaskan. Kapanpun dunia ini mau kita ambil, kita ambil. Tidak ada dalam hati. Tapi kalau sudah dunia masuk ke dalam hati, maka siap-siap. Kalau hilang dunia tadi, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Berapa banyak orang yang berpisah dengan dunia, ujung-ujungnya dia bunuh diri. Tapi alhamdulillah di Aceh tidak ada. Ada pisah Palembang tidak ada sedikit. Palembang ada mall, namanya mallnya PTC, Palembang Trade Center. Ini gara-gara tidak lulus berapa kali tes dari salah satu instansi pemerintah, itu dia loncat di lantai 5. Loncat di lantai 5. Gara-gara tidak diterima berapa kali di instansi pemerintah, loncat. Inilah kalau dunia sudah masuk ke dalam hati. Kalau dunia sudah masuk ke dalam hatinya, sudah. Ketika tidak dapat dengan dunia tadi, maka langsung masuk ke dalam kubur. Orangnya masuk lebih dulu lagi, yaitu hatinya. Wajah saduhu gobruhu qabla gobri. Jasadnya kuburan sebelum kuburan orang. Kalau sudah hati mati, maka jasadnya sudah jadi kuburan. Berjalan kemana-mana seperti mayit. Berjalan kemana-mana seperti mayit. Kenapa? Karena hatinya sudah mati. Kenapa hatinya bisa mati? Karena ada hubbud dunia, cinta hubbud dunia rasul kulli khati'ah. Cinta dunia adalah sumber dari semua kesalahan. Sallallahu alaihi Muhammad. Mudah-mudahan Allah beri keberkahan. Mudah-mudahan Allah banyak menolong kita. Mudah-mudahan Allah sehatkan badan kita. Mudah-mudahan Allah kabulkan hajat kita. Mudah-mudahan yang ada di sini insya Allah disehatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan yang ada di sini insya Allah dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan yang belum nikah insya Allah cepat dapat jodohnya. Mudah-mudahan yang belum dapat kerjaan insya Allah cepat dapat pekerjaan. Mudah-mudahan yang rezekinya sempit diluaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan rezeki yang orang-orang yang rezekinya luas, mudah-mudahan tidak dijadikan orang keren-keren. Mudah-mudahan semua yang ada di sini insya Allah jadikan semuanya mendapatkan syafaat dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Nah ini yang bagi yang mau mengamalkan sunnah Nabi Muhammad, siwak itu ada sama Habib Fauzi. Itu kalau mau yang hijaunya bermanfaat di akhirat, daripada kita belikan sampurna atau surya atau 234 Ji Samsung daripada habis beli itu kita ini beli siwak
Ini siwak sunnah Nabi Muhammad. 2 rakaat pakai siwak lebih afdal daripada 7 rakaat tambah siwak. Kalau ini tidak mampu, apalagi yang mampu. Ini saja ringan, gampang memakainya gampang. Tinggal dibuat, digosok, angkat 8. Nah, ke kanan, kiri terus begini. Angkat 8, mulai dari kanan. Lalu lidah 3 kali. Lalu lagi-lagi sekali. Lalu sedot. Bisa. Telah. Ludah sendiri dia. Punya kita sendiri. Beda kalau pinjam siwak orang. Siwak kita sendiri, mulut kita sendiri. Beda. Nggak mau. Masya Allah. Ngok. Fadilah yang paling afdal, fadilah yang paling besar dalam menggunakan siwak, husnul khatimah, menutup umur kita akan mudah kita mengatakan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ini fadilah yang terbesar, keutamaan yang terbesar, yaitu bisa menutup umur dengan kalimat tauhid. Mana susahnya memakai siwak? Deposit. Ini buat anak. Nah ini aminnya saya. Ini dari apa kita Palembang sudah ma'ruf ya. Ini martia. Ini bagus untuk obat kita luar dalam. Kalau ada yang kesurupan, ada yang kesetanan, kejinan. Kalau di sini kesurupan itu. Sama. Ngomong. Hah? Ini bagus. Apalagi kalau untuk ada ibu-ibu yang mau melahirkan, bagus. Habib punya ipar, istrinya Habib Mustafa itu diponis sesar, tapi alhamdulillah enak. Berapa kali mau melahirkan diponis sesar oleh dokter. Tapi alhamdulillah dia yakin, dia minum. Subhanallah, Allah mudahkan, tidak ada sesar sampai anaknya 7. Ini anak 2. Pak, Pak, alasan ikut pemerintah, tapi, betul, bagus tidak? Bagus tidak? Bagus lah. Bagus lah. 2 anak. Kami kan 2 anak cukup. Perbanyak adiknya. Anaknya cukup 2, adiknya banyak kan? Daripada istrinya banyak. Ya, mungkin ini sedikit dari aku. Mudah-mudahan minta keikhlasannya, minta maaf. Doakan juga pembangunan di Pondok Pesantren Habib di Palembang, lagi bangun masjid 14 kali 16, alhamdulillah sudah profil juga, alhamdulillah. Udah lantai 1 sudah, mau naik lantai 2, asrama juga alhamdulillah sudah naik lantai 2. Doakan mudah-mudahan dilancarkan oleh Allah. Dimudahkan oleh Allah. Mudah-mudahan sampai dengan selesai. Insyaallah di Pondok Habib di Palembang tanggal 22 Oktober perayaan Maulidnya. 22 Oktober perayaan Maulidnya. Insyaallah dihadiri oleh semua habaib-habaib yang ada di Palembang. Silakan bagi yang mau Palembang, silakan ongkos sendiri. Dan insyaallah yang ada di pondok satu lagi di Kuala Tungkal Jambi, insyaallah Maulidnya tanggal 8, tanggal 7, malam Sabtu, tanggal 6 Oktober. 6 Oktober di Kuala Tungkal Jambi. Itu lebih dekat dari sini, dekat dari sini. Insyaallah perjalanan 1 hari. Insyaallah doakan juga di sana di pembangunan asrama.
Mudah-mudahan diberikan kemudahan, amin. Kelancaran semua, amin. Mudah-mudahan kita semua wali diberikan kesehatan, amin. Dan semua insya Allah pesantren kita Dayak kita semua diberikan oleh Allah kemudahan, amin. Dan yang usahanya untuk Nabi, usahanya untuk pesantren, yang usahanya untuk majelis taklim, mudah-mudahan usahanya diberikan oleh Allah keberkahan. Amin. Mudahkan oleh Allah semua urusannya. Amin. Allah berikan keberkahan dalam rezekinya. Allah kabulkan semua hajatnya. Dan mudah-mudahan ibu-ibu yang mana yang solehah, mudah-mudahan bukan emak-emak repot. Mudah-mudahan diberikan oleh Allah kesehatan, diberikan oleh Allah kemudahan dalam mengurus suami, dalam mengurus anak, dalam mengurus rumah tangganya, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ada minni warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini kalau tidak ada kursi. Alhamdulillah dan terima kasih kami ucapkan kepada Al-Habib Muhsin dan acara terakhir pembacaan doa yang akan dibacakan oleh wali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ahsin akhiratana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi wa adhabil nar. Allahumma inna nas'aluka al-fawza wal jannata wa na'udzu bika min sa'ati wal nar. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma ahyina bil iman wa ahyina bil iman wa shurna bil iman wa adkhilna jannatan 'azimatan bi rahmatika ya rabbal alamin. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم اجعلنا واجعل اولادنا من اهل العلم والخير ولا تجعلنا واياهم من اهل الخير. اللهم اجعلنا واياهم من سكان الجنه برحمتك يا رب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين. الفاتحه. Sedikit pengumuman diberitahukan kepada seluruh akhwat wanita Maulid Akbar pada tanggal 28 di gedung URG Pidil. Ya Rabbana a'tarafna bi annana a'tarafna wa annana على الأرض أشرفنا فاتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا عوراتي وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع. آمين يا ربي أسمع فضلا وجودا منا لا بانتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عبد الحب وآله والصحب عيدا تشفي الصحب والحمد لله في البدء والتناهي حمدا كثيرا دائم محبة النسائي. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد. يا رب صل عليه وسلم.